lomba dalam suatu sekolah untuk membawa peserta didik memasuki gerbang emas yang insya Allah sama-sama kita mengantarkan peserta didik kita. Baik Bapak Ibu yang hebat, adapun pertemuan kita hari ini lebih kepada praktik baik berkaitan dengan beberapa waktu yang lalu saya dapat kesempatan untuk mengikuti pelatihan bimbingan teknis berkaitan dengan 7 jurus BK hebat. Mengapa di dalamnya ada tulisan BK bimbingan konseling? Karena Bapak dan Ibu merupakan tim kerja, kita merupakan tim dalam membawa peserta didik kita menuju ke generasi emas, dan Bapak Ibu juga merupakan guru wali yang bersama-sama dengan guru BK dan wali kelas kita mengantarkan peserta didik kita. Nah, di dalam latihan kemarin, di dalam bimbingan teknis kemarin, saya mendapatkan 7 jurus BK, 7 jurus BK hebat yang merupakan model kita ini dalam mengantarkan siswa kita. Yaitu salah satunya yang sebelumnya telah saya berikan link berkaitan dengan dia belajar, itu merupakan jurus utama, yaitu kenali potensi. Nah, kenali potensi, mengapa saya memberikannya kepada Bapak dan Ibu? Karena link tersebut paling tidak bisa menjadi referensi kita, untuk kita mengenal lebih jauh akan peserta didik kita, sehingga di saat mereka mengalami permasalahan di dalam pembelajaran, motivasi mereka kurang terhadap materi, kita bisa lihat hasil dari tes yang telah kita lakukan, gitu kan ya. Jadi paling tidak di saat kita memilih mereka, kita tahu, oh iya, berarti keluhannya dia bukan tidak bisa, tetapi gaya belajarnya mungkin kurang sesuai dengan dia. Jadi dari tersebut nanti bisa Bapak Ibu berikan kepada peserta didik ataupun kepada siswa yang merupakan guru wali kita ataupun sebagai anak wali kita. Oke, kemudian jurus yang kedua yaitu kelola emosi. Nah, dalam kesempatan ini walaupun ada 7 jurus, karena kita pun juga terbatas waktunya, kita pun juga akan melaksanakan tanggung jawab kita sebagai pendidik di kelas nanti. Jadi hanya 2 jurus dulu, yaitu kenali potensi yang sebelumnya telah saya berikan, kemudian kelola emosi. Nah, dalam kelola emosi ini, mengapa masuk ke dalam poin yang penting, yaitu yang poin pertama, karena berkaitan dengan pengendalian. Mengapa berkaitan dengan pengendalian? Dengan kita mengenal akan emosi diri kita, emosi peserta didik kita, maka secara tidak langsung kita akan mudah merangkul dia di saat dia terjatuh ataupun di saat dia membutuhkan teman untuk menyelesaikan permasalahan. Walaupun nanti ada di jurus ketiganya, yaitu tumbuhkan resiliensi. Tapi itu nanti akan kita lakukan di pertemuan selanjutnya. Di dalam jurus kedua ini, saya sedikit memberikan aktivitas. Oke, ini kalau emosi ini berkaitan dengan perasaan jiwa kita. Oke, di tangan Bapak Ibu sudah ada kertas putih bersih tanpa kusut, kan? Jadi ini nanti kertas ini akan saya analogikan dengan sebuah cerita. Oke, Bapak Ibu bisa mengekspresikan dari hasil cerita tersebut dengan kertas ya, dengan kertas. Jadi kertas yang di depan ini dapat Bapak Ibu ekspresikan dari narasi yang akan saya bacakan. Oke, baik, saya akan membacakan. Pagi itu Bapak atau Ibu guru berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Bapak, maaf, mungkin bisa. Ban aja yang sudah disiapkan rapi digantung di motor. Namun beberapa meter sebelum sampai sekolah, motor mendadak mogok karena kehabisan bensin. Dengan susah payah, Bapak itu mendorong motor tidak sampai ke sekolah.
Bapak Ibu tersadar bahwa bahan tersebut tidak ada, dicari ke sana kemari, tapi tetap tidak ditemukan. Dengan terpaksa, Bapak dan Ibu guru melanjutkan mengajar seadanya. Bayangkan aktivitas mengajar yang seru seketika buyar, karena bahan ajar kita tidak ada. Di tengah pelajaran, saat Bapak Ibu mengajar, Andi terlihat tidak memberikan perhatian. Dia menunduk di bangkunya. Saat didekati, ternyata Andi sedang terlelap ketiduran. Ini merasa Bapak Ibu? Siapa? Oke. Tak lama kemudian ada seorang bapak mengetuk pintu kelas. Bapak atau ibu membuka pintu dan menghampirinya. Bapak itu berkata, "Maaf, saya pamannya Andi. Sebetulnya Andi sudah 3 hari di rumah sakit karena menunggu ayahnya yang sedang sakit. Meski kurang tidur, tapi Andi maksa selalu ingin ke sekolah karena tidak mau ketinggalan pelajaran. Sekarang saya izin mau menjemput Andi karena ayahnya masuk ICU." Oke, selanjutnya paman Andi juga mengeluarkan sebuah bungkusan dari tasnya. "Oh iya, Bapak atau ibu guru, tadi di jalan saya menemukan bungkusan ini. Saya tadi cek isinya buku dan ada nama sekolah ini. Jadi saya bawa, siapa tahu ibu guru bisa mengembalikan kepada pemiliknya." Bu guru melihatnya dan ternyata itu adalah bahan ajar yang tadi dia cari-cari. Itu bahan ajar yang punya ibu tersebut. Andi dan pamannya pun berpamitan. Kemudian Bapak dan Ibu kembali ke kelas dengan bahan ajar yang kembali di tangannya. Guru tersebut melanjutkan pelajaran dengan semangat menggunakan bahan yang telah disiapkan. Pelajaran pun berjalan dengan penuh kegembiraan. Oke, bagaimana kertasnya? Alhamdulillah, keren. Oke, Bapak bisa masih? Oke, sekeren bapaknya, gitu. Jadi kertasnya juga. Oke, mengapa Bapak dan Ibu kertasnya masih aman? Pak Tijo? Iya. Gini, ini kita tadi cuma melalui visual ya kan? Iya, visual. Itu kan visual. Iya. Tadi di pertama dia mogok ya. Iya. Mogok. Terus yang kedua dorong. Anak-anak yang gembira karena tidak dimulai jadi megan. Iya. Kabar juga. Dan itu yang berikutnya mama dan datang sekolah karena anak-anak tadi itu tidak bisa belajar. Bukan tidak bisa, maksudnya dia memaksakan diri untuk belajar tapi dijemput karena efektif. Iya. Nah, dengan kita tadi kita berfokus dengan itu, jadi makanya kita tetap. Oke, baik. Nah, Kalau Ibu Maria, bagaimana Ibu? Mengapa kertasnya masih secantik Ibu? Ini mungkin pengaruh dari psikologis juga ke diri saya secara pribadi, karena saya tidak merasa langsung mengalami, mendengar. Jadi kertasnya masih seperti ini. Kalau misalnya saya mengalami langsung, mungkin enggak kayak gini kan. Oke, karena mendengar cerita orang enggak mengalami langsung, ya saya pernah mengalami itu. Ya, kacau bawa ya. Tapi kertasnya masih aman Bu ya. Ya aman karena terlalu ini ya, konsentrasi mendengar cerita. Ini enggak ini. jadi Baik. Oke. ketika tadi jadi kan dengan menunjukkan tadi itu kita nggak akan berfokus dan sebagainya. Iya, oke. Berarti saya bisa sebagai pembaca cerita ya. Oke, baik. Nah, seperti itulah yang seharusnya dimiliki oleh setiap pendidik ya. Dalam artian, maaf, apabila kertas ini hancur dengan kekesalan kita, maka pada saat kertas ini kita luruskan, nah, secara tidak langsung dia tetap masih ada garis-garis. Itulah perasaan dari peserta didik kita. Apabila kondisi kita tidak stabil, kita tidak bisa mengendalikan emosi kita pada saat proses pembelajaran, maka secara tidak langsung kita akan berimbas dengan psikologis kita. Kenapa? Karena pada dasarnya sekolah itu merupakan rumah kedua bagi mereka. Karena tidak semua anak memiliki kehidupan orang tua yang harmonis. Jadi ada
psikologis ataupun yang permasalahan mental di rumah, ditambah dengan kondisi kita sebagai pendidik yang tidak stabil, maka secara tidak langsung itu bisa menjadi waktu untuk dia bisa menggapai cita-cita yang telah dia impikan. Ya, oke, baik Bapak Ibu. Dari narasi tersebut kita bisa mengambil kesimpulan akan sikap kita sebagai pendidik dalam kita menghadapi peserta didik kita untuk mengantarkan mereka ke gerbang generasi emas, gitu ya. Karena seperti di awal saya katakan, mengapa saya melibatkan Bapak Ibu yang notabene bukan dari jurusan BK, itu secara tidak langsung kita harus saling bersinergi, kita harus saling bekerja sama. Bahkan di sini pun juga ada wali kelas, ya. Kita harus saling bekerja sama, bersinergi dalam mengantarkan peserta didik kita menggapai cita-citanya. Baik Bapak Ibu, hanya 2 jurus yang saya berbagi praktik baiknya. Semoga 2 jurus tersebut yang berkaitan dengan kendali potensi dan kelola emosi dapat kita terapkan di kelas. Dan insya Allah nanti jurus ketiga sampai ke-7 akan ada di pertemuan selanjutnya. Namun untuk kita di dalam